Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمر في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد زادة الكرام وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الزحام. أما بعد. Yang mulia dan terhormat pimpinan Dewan Kiai, Dewan Asatidz, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nur Rahmah. Yang mulia, yang terhormat, yang sama-sama kita tanzimi, para kiai, para asatidz, dua asatidzah, peserta PKU Angkatan 3, dan yang saya banggakan seluruh santriawan santriwati Pondok Pesantren Nur Rahmah. Supaya tidak ngantuk, saya kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar baru, ketemu mantan tersipu malu. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin ya, bukan cakep. Teteh-teteh mau dikasih pantun? Beli batik ke pasar Rebo. Teteh-teteh yang cantik, please ya, jangan bobo. Oke. Hadratil mukarramin jamaah rahimakumullah. Kebahagiaan terbesar bagi seorang muslim, seseorang itu ketika ia mencintai seseorang, lalu cintanya dibalas. Betul apa betul? Sedangkan kesedihan terbesar adalah ketika kita mencintai seorang, lalu cintanya bertepuk sebelah tangan. Maka kebahagiaan kita ketika kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bahagia ketika kita cintanya itu dibalas oleh Nabi. Bahkan tidak hanya dibalas, diakui kita mencintai Nabi itu sudah bahagia. Apalagi dibalas oleh Nabi. Lalu pertanyaannya, apakah cinta kita kepada Nabi itu sudah dianggap, sudah diakui, atau bahkan sudah dibalas oleh Nabi? Silahkan tanya kepada diri sendiri. Maka Syekh Ibrahim Basuni ketika kita ingin dibalas cintanya oleh Nabi, beliau menyebutkan ada indikator ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu. Meskipun banyak, tapi beliau meringkasnya jadi 3. Yang pertama, wajhan munbasitah, wajahnya bercahaya, keureut beungeutna pika resepkeun, sopak awakna pika geugeuten. Umat Kangjeng Nabi wajahnya bersinar berbinar-binar. Yang pertama. Yang kedua, ciri umat Nabi lisanan latifan, lisannya itu lemah lembut. Yang ketiga, ciri umat Kangjeng Nabi itu qalban rahiman, hatinya penuh dengan kasih sayang, pandangannya pandangan kasih sayang, tidak langsung kafir, bid'ah, neraka, dan lainnya, tapi pandangannya penuh dengan kasih sayang. Maka pada kesempatan ini mungkin saya akan membahas yang nomor 2, lisanan latifan, lisannya lemah lembut. Umat Kangjeng Nabi itu lisannya lemah lembut, perkataannya tidak menyakiti temannya, perkataannya tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti istrinya, bahkan tidak menyakiti anaknya, karena lisannya lemah lembut. Digambarkan di dalam Al-Quran, umat Kangjeng Nabi itu falyaqulu qawlan karima. Ketika ia berbicara, ia memilih kata-kata yang mulia dan memuliakan lawan bicaranya. Falyaqulu qawlan ma'rufa. Ketika ia berbicara, memilih kata-kata yang baik dan berbuat baik terhadap lawan bicaranya. Falyaqulu qawlan saqila. Ketika ia berbicara, ia memilih kata-kata yang berbobot, tidak asbun, asal bunyi. Falyaqulu qawlan baligha. Ketika ia berbicara, komunikatif, nyambung ketika diajak bicara oleh orang lain, tidak loading, tidak ngalor ngidul. Falyaqulu qawlan layyina. Ketika ia berbicara, ia lemah lembut kepada siapapun.
Falyaqulu qawlan maysura. Ketika ia berbicara, ia mengambil kata-kata yang mudah dipahami sehingga orang yang diajak bicara paham, mendapatkan hikmah, bahkan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oleh sebab itu disimpulkan oleh Syekh Ibrahim Bassuni bahwa orang atau umat Kangjeng Nabi itu cirinya lisanan latifan, lisannya lemah lembut. Kenapa lisannya lemah lembut? Jawabannya karena ia qaribum minal Quran, ia dekat dengan Al-Quran. Oleh sebab itu ketika ada orang yang lisannya sedikit-sedikit mencaci maki orang lain, sedikit-sedikit membuat hati orang lain jadi marah, jadi gelisah, maka bisa dipastikan ia ba'idun minal Quran, ia jauh dari Al-Quran, lisannya sepi dari bacaan Al-Quran, lisannya kering dari ayat-ayat suci Al-Quran. Maka tidak sedikit orang yang jauh dari Al-Quran, meskipun itu ustadz, kiai atau habib, kalau dia jarang baca Al-Quran, pasti yang keluar dari mulutnya itu caci maki, kebencian. Tapi ketika ia dekat, bahkan rajin berinteraksi dengan Al-Quran, maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang akan menjaga lisan kita. Lisan kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat orang lain menjadi sakit hati. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita jaga lisan kita. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya mengenai ayat tentang Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Katanya ayat yang sedang viral. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya perspektif lain tentang ayat ini. Apa makna ayat itu? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-barru huwa al-lisan wal bahru huwa al-qalbu. Fa idza fasada al-lisan bakat alaihin nufus wa idza fasada al-qalbu bakat alaihil malaikah. Kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, daratan di sini bermakna lisan, sedangkan lautan di sini bermakna hati. Ketika lisan telah rusak, maka menangis manusia itu. Ketika hati telah rusak, maka malaikat yang akan menangisinya. Oleh sebab itu di sini pentingnya menjaga lisan kita. Bahkan Imam Al-Ghazali mengingatkan dalam kitab Ihya-nya, al-kalamul layyin yalinul qulub allati hiya aqsa minas sukhur wal kalamul khashin yakhshunul qulub allati hiya an'amu minal harir. Perkataan yang lembut, perkataan yang layyin, yang lembut, yalinul qulub akan melembutkan hati, allati hiya aqsa minas sukhur. Meskipun hati itu keras sekeras batu. Sedangkan perkataan yang kasar akan mengeraskan hati, meskipun pada awalnya hati itu lembut seperti sutra. Maka dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama jaga lisan kita. Kalau di Sunda ada filsafat nana. Ada yang tahu filsafat nana? Ulah seomong-omong, nah hari lain omongan nana. Ulah saucap-ucap, nah hari lain ucapan. Ulah sadenge-denge, nah hari lain udengeun. Ulah sacabak-cabak, nah hari lain cabakeun, dan seterusnya. Itulah filsafat nana. Alhamdulillah, mudah-mudahan melalui kultum singkat ini bisa memberikan hikmah khususnya untuk pribadi, umumnya untuk semua yang hadir. Terakhir, pesan dari guru saya di Pondok Pesantren Muhasini Persal Kota Bandung, beliau menyebutkan bahwa ketika kita kesal, marah, atau nafsu, atau sedih, mendapatkan informasi baik berupa status, gambar, atau video, maka kemarahan itu cukup berhenti di kamu. Jangan sebarkan kemarahan, kekesalan itu kepada yang lain, karena menyebarkannya belum tentu kebaikan, tapi menjaga orang lain dari kemarahan, kekesalan itu sudah pasti sebuah kebaikan. Terakhir, karena diawali dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Bunga selasih mekar di taman, untuk kekasih di depan rumah. Terima kasih kami haturkan untuk Pondok Pesantren Nur Rahmah. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di majelis dalam rangka salat jamaah subuh. Semoga kita semua dicatat, ditulis sebagai orang yang mensyukuri nikmatnya dan menjadi sebab wasilah datangnya nikmat dan rahmat untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iktifaan waktu sholat, teman-teman semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Yang mungkin semuanya tahu artinya. Ud'uni astajib lakum. Artinya adalah berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya pasti akan aku beri. Kita semua yakin bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Yakin semuanya? Kita juga semua yakin bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Namun pertanyaannya, kok selama ini saya berdoa kayaknya belum kelihatan jawaban doa saya. Mungkin begitu pertanyaannya. Ada yang berdoa, ya Allah saya minta apa? Mobil, motor aja belum datang mobil. Ada, ya Allah saya minta istri cantik, dapatnya istri cerewet. Nasib. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Fathul Qarib mengatakan, Allah dalam menjawab doa-doa kita ada 3 cara. Yang pertama adalah bi'ainil matlub, bi'ainil mas'alah. Pertama, cara Allah menjawab doa kita adalah dengan memberi sesuai apa yang kita minta. Ya Allah, saya minta mobil, ya Allah dikasih mobil. Ya Allah, saya minta istri cantik, dikasih istri cantik. Ya Allah, saya minta jadi bupati, misalkan begitu. Yang kedua, cara Allah menjawab doa-doa kita itu dengan cara kita dihindarkan dari berbagai macam musibah dan bahaya yang akan menimpa kita. Jadi semua doa yang kita panjatkan pasti dijawab oleh Allah dengan berbagai macam cara. Imam Nawawi Al-Bantani mengklasifikasi menjadi 3 cara itu. Cara yang kedua adalah dihindarkan dari segala macam musibah dan bahaya. Contoh begini. Kita berdoa setiap hari, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan setiap waktu kita berdoa. Namun apa yang kita minta kayaknya kok gak terkabul. Kayaknya kok belum terkabul. Padahal hakikatnya terkabul. Contoh, ya Allah saya minta motor, ya Allah saya butuh motor. Ternyata gak terkabul. Kelihatannya, padahal Allah telah menyelamatkan kita dari musibah yang seandainya musibah itu terjadi, harganya lebih mahal daripada motor yang kamu minta. Bisa jadi mungkin ketika kamu diberi motor pada saat itu, malah kemudian tabrakan dan celaka. Kan tidak ada yang tahu. Maka cara Allah menjawab doa kita yang kedua adalah dengan menghindarkan kita dari segala macam musibah dan bahaya. Itu adalah jawaban doa yang kedua. Cara Allah menjawab doa kita. Kemudian yang ketiga adalah cara Allah menjawab doa kita dengan cara kita akan diberi pahala yang sangat banyak sekali nanti di akhirat, nanti di surga. Nanti ada seorang hamba yang ketika di surga dia terheran-heran dengan pahala dan balasan yang Allah berikan. Sampai dia bertanya, ya Allah, kok begitu luar biasanya engkau membalas, engkau memberi sesuatu kepadaku di surga ini, padahal saya merasa saya biasa saja di dunia. Saya sholat ya cuma 5 waktu, puasa cuma Ramadan, sedekah ya semampunya. Tapi kok
Balasnya luar biasa sekali, sampai terheran-heran. Allah dengan tersenyum menjawabnya, itu adalah jawaban atas semua permintaan dan doa-doamu di dunia. Sekarang aku berikan semuanya kepadamu. Itulah cara Allah menjawab doa-doa kita yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Fathul Qarib. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, kalau tidak salah dalam kitab Jami'us Shaghir, ad-du'a yaruddul qada al-mubram. Kalau diartikan, doa dapat menolak takdir yang telah ditetapkan. Doa dapat menolak ketentuan Allah yang telah ditetapkan. Pertama kali saya mendengar hadis ini agak muskil. Doa dapat menolak takdir yang telah ditetapkan. Saya sedikit muskil, sedikit gak percaya pertama dengar hadis ini. Setelah saya buka syarahnya dalam kitab Faidul Qadir, ternyata dijelaskan bahwasanya wa indahu ummul kitab, kemudian yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu punya hak prerogatif berupa apa? Menghapus takdir yang telah Allah tuliskan, kemudian mengganti dengan takdir yang baru. Karena di sisi Allah terdapat induk semua tulisan takdir. Jadi dengan kita berdoa, ini dapat merubah ketentuan Allah yang telah dipastikan untuk kita. Misalkan pagi ini harusnya si A itu keserempet motor, tapi karena dia jamaah subuh kemudian berdoa panjang, akhirnya selamat. Itu juga cara Allah menjawab doa kita. Jadi ad-du'a yurudul qada'al mubram. Mungkin ada orang yang ditakdirkan, tertulis, oh kamu itu harusnya jadi orang yang tidak sejahtera. Tapi dia rajin berdoa, kemudian dia usaha, kemudian Allah merubah takdirnya menjadi orang yang sukses dan sejahtera. Itu bisa terjadi. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya dalam bab zikir, bab zikir pembahasan terakhirnya mengatakan doa itu dianalogikan, disamakan seperti halnya orang yang pergi ke medan perang, kemudian dia memakai perisai, memakai rompi baja, memakai baju anti peluru kalau sekarang mungkin. Yang ketika dia terkena tembakan atau terkena sabetan pedang, tentu tidak akan menembusnya, tentu tidak akan melukainya, karena dia menggunakan perisai baju anti peluru atau baju baja. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan naik ke atas, kemudian dia akan bertemu dengan bala. Bala itu musibah atau ujian yang akan menimpa kita. Lah ketika dia akan turun kemudian bertemu dengan doa yang kita panjatkan, maka dia akan berperang di sana. Kemudian bala yang akan turun akan kalah. Lah kemudian bagaimana kalau misalnya orang itu tidak ditakdirkan tidak celaka, misalkan begitu. Namun dia rajin berdoa. Maka Imam Al-Ghazali menganalogikan sebagaimana orang yang menanam, orang yang menyemai, orang yang menanam biji, atau orang yang menanam tanaman. Sebenarnya ketika ada seorang katakan menanam jagung lah, tanpa ia siram pun ketika ditanam di tanah yang subur, tanpa ia siram pun akan tumbuh dan berbuah. Namun beda ketika ia tanam kemudian ia siram dan ia beri pupuk, tentunya akan lebih bagus buahnya, akan tumbuh dan berbuah lebih bagus. Nah ini adalah gambaran untuk orang-orang yang rajin berdoa namun dia tidak ditakdirkan celaka. Dengan dia berdoa itu akan menambah keberkahan dan rahmat untuk dirinya. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, doamu dapat merubah takdirmu. Kemudian juga dalam maqalah dalam bahasa Arab disebutkan afkaruka aqdaruka.
pikiranmu adalah takdirmu. Afkaruka aqdaruka. Ketika engkau berpikir jadi sukses, maka sukses. Ketika engkau berpikir gagal, maka akan menjadi gagal. Ketika teman-teman santri di sini semua berpikir, saya pasti bisa selesai sekolah dan saya juga pasti bisa khatam Al-Quran 30 juz bil ghaib. Ketika Anda berpikir seperti itu, maka akan terjadi seperti itu. Namun ketika berpikir, wah, saya berat kalau sekolah sambil ngapal Al-Quran. Ini berat, ya akan terjadi, ya berat. Tapi kalau Anda berpikir, saya pasti bisa beres sekolah dan saya pasti bisa beres 30 juz bil ghaib, insya Allah akan terjadi. Maka katakan afkaruka aqdaruka. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Mungkin hanya itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taratih we yang ninggal mah. Nembe teh bade tatih dina tukangan podium moal katinggal. Nama calik ame katinggal podiumna, katinggal abdina gitu. Jadi kan bisa nganilai kasepan mana abdi sareng podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa billah, wa minallah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim al-ayah. Kangge mukodimah parantos dipayun mah ketika merge eta langkung sae gitu. Namun sata acana hapunten anu kasuhun uning galih anu dipamrih. Bade ngahapunten. Dosa naon aing Sim abdi mah moal rame 100 anu kamari-kamari. Naon sababna da sim abdi mah sanes tukang dagang ceramah. Naon? Sanes tukang dagang ceramah. Tapi sim abdi mah jalmi fakir. Nah sababna sin anak sanes tukang dagang ceramah. Lamun mah ayeuna ceramah geus ngomong-ngomong masalah amplop pasti eta urusanna dagang. Sim abdi mah jalma fakir, jalmi anu butuh kana naon? Lain butuh kana amplop tapi butuh kana jero. Kartos teh nyanggeus wae ka harti mah nya. Kang seriusnya hatang loba heureuy emot sauran pun guru ki bahasana. Ceng cenah. Di mana-mana maneh panjang umur, di mana-mana maneh sehat, di mana-mana maneh aya waktu
waktu anu lega, bahkan di mana-mana sok sanajan waktu maneh hirit omat ngaji 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 sabaraha hiji be ngajina leukeun ku diitung euy naon sababna cenah kamari nyarioskeun lolobana anu nyares teh dawan Syekh naon Januji eta teh nya dina kitab naon teh Talim aya bahasa kieu jahilun mutanasikun eta leuwih bahaya daripada alimun mutahati pun leres henteu bising salah sok gali deui dina nya bising salah ada salah kita dik minta hampura urang di hareup itu kan naon cenah nu teh nu kitu we lah nya bising masalah sok teu nyelai deui lah dina kitabna da urang mah saukur ngadengekeun gitu kan kadai bahasana ngaji 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 ku ngaji urang bisa apal saha urang anu sabenerna leres teu ku ngaji urang bakal apal naon tujuan urang anu sabenerna ku ngaji urang bakal apal naon tugas urang anu sabenerna ku ngaji urang bakal apal ka mana engke urang balik anu sabenerna bahkan ku ngaji bakal apal naon ari surga naon ari kahartos henteu kahartosnya tah sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pantunan heula meh sempak. Allah. Buah dukuh, buah mareme. Mau ka astana, mau bakakak naonnya. Duka tuluh duka sarare anu ngajawab salamna kurang hempak. Hukumna salam teh sunnah, ngajawab hukumna wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah azza wa jalla wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian, dalam kitab Hidayatul Auliya kalau nggak salah di juz 1 halaman 270, Syekh Hasan Al-Basri pernah menyampaikan sesuatu mengenai tentang ciri-ciri orang yang baik ya. Dalam tingkah laku tentu ada ciri-cirinya. Beliau sampaikan, inna li ahlil khairi alamatun yu'rafuna biha. Sesungguhnya orang baik itu memiliki beberapa ciri yang dapat dikenali pada dirinya. Yang pertama, sidqul hadis. Yang kedua, wa adaul amanah. Yang ketiga, wasilatul rahimi. Yang keempat, wakilatul fakhri wal khuyala.
yang kelima warahmatud du'afa, yang keenam wabadlul ma'ruf, dan yang keenam wahusnul khuluq. Beliau menyampaikan ciri-ciri orang yang baik itu, pertama selalu jujur dalam setiap perkataan, yang kedua selalu menjaga amanah, yang ketiga selalu menyambungkan silaturahim, yang keempat tidak sombong dan tidak membanggakan diri, yang kelima selalu campur baur dengan masyarakat dengan baik, kemudian yang keenam selalu mencintai orang yang lemah, dan yang terakhir akhlak yang baik. Maka dalam hal ini saya akan bahas satu atau dua, nah, insya Allah tidak akan mungkin selesai kalau dibahas semuanya. Di antara ciri-ciri orang yang baik menurut Imam Hasan Al-Basri itu yang pertama sidqul hadis. Tentu ini sudah disampaikan tadi oleh pemateri yang sebelumnya mengenai tentang menjaga lisan. Jadi orang yang baik menurut Imam Hasan Al-Basri itu orang yang senantiasa mampu menjaga setiap ucapannya. Setiap perkataan-perkataan yang disampaikannya selalu benar dan selalu jujur, tidak selalu bohong. Sekalipun kita semua pasti mengalami yang namanya bohong, termasuk juga bohong terhadap pasangan-pasangan kita, bahkan termasuk bohong pula kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Komo laki-laki mah sok loba gombalan ka awewe teh. Supaya pada bahasa kieu cenah. Kemanapun kau pergi akan aku kejar. Bohong eta teh. Sekalipun kau naik ke atas gunung akan kudaki, leuheung mun bisa naik. Ke lautan pun akan ku seberangi, leuheung mun bisa ngojay. Lamun teu bisa rek kumaha. Bahkan cenah geuningannya, seandainya aku punya sayap, kau akan kubawa terbang ke bulan, agar tak seorang pun yang tak dapat memandang wajahmu. Bohong eta teh. Da moal nepi atuh ka langit oge, ka bulan oge. Bahkan cenah aya kata-kata anu nyebatkeun akan kubuat pagar besi yang mengelilingi dirimu, agar tak seorang pun yang tak dapat menyentuh tubuhmu. Ada malaya tuh. Eta teh kata-kata yang bohong, kata-kata yang gombal, moal mempan ka istri zaman ayeuna mah. Nya, moal mempan, nu mempan ka istri zaman ayeuna mah naon? Full saldo m-banking. Kuno kitu marek nu kumaha ge langsung nyatok. Ya, itu. Jadi inti nama orang yang baik itu akan mampu menjaga setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya. Orang yang baik itu akan senantiasa fakir qabla an tatakallam, berpikir terlebih dahulu sebelum berucap. Bahkan dalam kitab Bustanul Arifin karya Imam An-Nawawi halaman 13 menyampaikan tentang nasihat Imam Syafi'i terhadap muridnya, ya Rabbi. Imam Syafi'i menyampaikan, ya Rabbi la tatakallam bima la ya'nika. Fa idza takallamta bil kalimah malakatka wa lam tamlikha. Kata Imam Syafi'i, wahai Rabbi, janganlah kau berbicara mengenai hal-hal yang tidak bermanfaat untukmu. Namun apabila kamu sudah terlanjur berkata-kata, berucap yang tidak bermanfaat, maka tentunya ucapan itu akan menguasaimu dan kamu sendiri tidak akan mampu menguasai kata-kata itu. Jadi artinya ketika seorang sudah mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka orang tersebut tidak akan mampu mengontrol kata-kata itu sendiri. Maka hati-hati dengan ucapan yang kita lakukan, yang kita sampaikan. Bahkan ada kata-kata mutia yang menyampaikan, berucaplah di saat kata-kata yang kamu ucapkan itu lebih indah daripada diam. Dan ini sama seperti yang disampaikan oleh para dai, para penceramah. Ya, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang mengaku iman kepada Allah dan juga hari akhir itu akan senantiasa falyaqul khairan, mengucapkan sesuatu yang baik. Kalaupun tidak mampu maka lebih baik diam. Jadi daripada taya manfaatna lebih baik repeh we.
Tong banyak ngomong daripada tidak ada manfaatnya. Jangan banyak bicara daripada tidak ada manfaatnya. Ini diantara satu ciri orang yang baik menurut Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua, wa ada amanah. Orang yang baik itu adalah senantiasa orang yang mampu menjaga amanah, terutama amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat amanah itu titipan dari Allah. Amanah itu bukan hanya sekedar harta benda. Ilmu juga amanah. Diri kita juga amanah. Allah Subhanahu wa taala menitipkan mata kepada kita juga amanah. Allah memberikan lisan kepada kita itu juga amanah. Allah memberikan tangan itu juga amanah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan, mampu menjaga setiap amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Itu saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bacaan anak pelan. Aduh ya Allah. Tiris. Alhamdulillah fil gawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-maqsudi fi wujudi karamu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu sadiqil wa'dil amin. Amma ba'd. Tong siri atuh bos. Ieu mah sekedar sanes pasian ilmunya bade ieu we lah tos. Sekedar wa. Ada satu hadis yang mengatakan al ulama warasatul anbiya. Sakali di al ulama warasatul aya nu ngarti hartosna ku abi dibere goceng. Jadi alim ulama itu adalah pewarisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak pasien terangnya waktu nanya Nabi gempar ya, sumpah. Ya mah masihan we ka urang kali santrinya jangnya. Ulah serius satu orang sieun sumpah demi Allah ya mah. Jadi ada cara bagi bingung gitu. Buyar dina ieu teh tah. Bucat gitu. Ampun punten balik deui ka teh mana al ulama warasatul anbiya. Jadi urang sadaya sebagai umat Rasulullah kudu mencintai anu ngaranna pewaris nabi nyaeta al ulama warasatul anbiya. Geus we eta we hunggul hiji lah. Tong loba bating urang mah tiga batur. Hampura wa ulah di video wa. Pak Kiai punten Pak Kiai nya minta halal minta ridho, doain dunia akhirat kabul hajat dunia wa akhiratnya Pak Ji. Amin. Cekap weh sakieu. Kela ieu teh jadi pecah ieu ai ka batur mah serius kieu tah. Plong, ai ka urang seserian haben. Jadi urang teh kudu hormat ka ngaranna ulama. Ka saha wae eta teh? Kapun guru, ka kiai, para habaib, asatid, terutama ka kolot, karena indung orang teh adalah madrasah mimiti lah pokoknya mah. Ya, indung teh madrasah mimiti. Soalnya abi ge rek mere naon ieu teh? Kela. Tah, kieu kan di bejaan abi ge gempeur mah kieu tah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah kitu we intina baca urang kudu hormat ka ulama. Ayeuna ulama teh nuju di pecah-pecah. Nya jang neng yeuh dengikeun ceuk abah teh kieu. Lain abah ieu mah lain abah. Abi mah okan. Jadi saur abah teh engke di akhir zaman kelak di mana alim ulama bakal diadu domba.
Orang geus ningali tah para habaib ayeuna dipecah belah. Yo nasabna eueuh, komo tah si Mama Gupron, ayeuna ngaku jadi ieu tah. Kumaha teh eta caritana? Ayeuna aya si Abah eta tah. Si Abbas jeung saha hiji di teh, nu hiji di teh? Nah, eta teh Imad, si Imad. Tah eta kadenya ulah ka doktrin ku jelema-jelema eta, kade. Urang kudu mencintai al ulama warasatul anbiya, kudu inget-inget tadi na otak teh simpen. Tulisan tah, al ulama warasatul anbiya. Ya, komo urang para santri. Tah, urang ge kudu boga sifat naon ka urang sebagai murid, sebagai santri untuk menghormati naon ngaranna teh. Ya Allah ya Rabbi Gusti Ustad lah nya urang teh kudu hormat ka ustad. Neng tong ningali kitu neng isin mah. Ang lilaken ya teh ang. Asli mah ngaderek deg. Astagfirullah. Jadi pesan ulama mah kieu saur Abah Guru Kumpul. Almarhum Abah Zaini Abdul Goni pernah ngadauh urang kudu deket ka para habaib, urang kudu deket ka para kiai, kudu deket tong ngajauhan. Abong-abong ayeuna keur diadu domba. Assalamualaikum pangsa. Mangga calik. Nah, engke jiga angka 100 cak abi ge geus jempe we. Cing heula. Ieu geus gempeur ya teh. Tahnya urang mah mau ngabahas amplop demi Allah moal. Moal Pak Haji, moal. Saya mah lillahi ta'ala. Tapi lamun dibere 1 juta, Masya Allah. Nah, balik deui tah ka temana. Urang kudu ngahormat ka para guru. Contohna almarhum Abah Guru Zuhdi. Ka pangarsa Abah Guru Zuhdi tawaduna Masya Allah. Ka para habaib, ka para iwah. Eta kudu patut dicontoh. Abi ge ningali ya budak-budak ieu Masya Allah solehna insyaallah lah. Qabul hajat dunia akhirat lah gitunya. Bisa ngabagjakeun kolot heuh. Terus naon deui jang hayang naon jang? Kade boga niat hade jadi penghafal Quran ulah hayang mere duit di akhirat. Maksudna mereh mahkota. Tapi eta kudu cari redo ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang kudu jadi jelema takwa. Sabab naon? Habib Mustafa ge pernah ngadawuh kieu ya. Orang alim itu orang yang paling gampang dimasuki ku juri. Digoda. Ceng eta tong di video ceng. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya apa tuh? Leungeun teh panas tiris ieu teh. Tuh beureum tah. Tah ya kitu kan cabi kan di. Aduh aing mah. Langsung kana kitu lah nya. Da abi ge salah satu orang yang paling tawadu. Jadi kehela. Abi mah jelema tawadu. Kusabab naon? Tara moal duit. Amun kelas sawah jiga walimah hade lah. Kata Masya Allah nya urang kudu tingali kudu takdim nya. Jang ulah serius jang. Ieu sieun urang demi Allah. Geus lah gitulah. Tos cekan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kawan-kawan sedikit intermezzo. Ini sahabat saya di Pogok patut disebut Abah. Abah itu singkatan AA bedeungna bekah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah bade neraskeun panginten saur maqala Abah.
soal al ulama warasatul anbiya masih nyambung alhamdulillah. Nah, masalah ilmu sareng masalah tahapan ke ulama rata-ratana santri itu di zaman ayeuna seueur anu anggapana pesantren teh singkatan eta teh mun di zaman ayeuna zaman barudak abilah gitu zaman ayeuna pesantren teh singkatanna anu terang teh singkatanna teh pengangguran santai dan keren. Masya Allah. Tapi ulah nepi ka pengangguran ulah. Da santri, karasa kan, sarua juga abilah, sanasib gitu. Tapi ulah nepi ka jadi pengangguran santai dan keren unggul gitu. Santri-santri zaman ayeuna kedah anu merubah zaman, kedah anu merubah situasi, kedah anu membawa semua orang menuju kebaikan atau menjadi muslim. Jadi dia abdi emut keutamaan ilmu nuju alit nuju SD kelas 5 pernah diajarkan lamun bade ngamakmum cenajang tepak misalnya masbuk tepak pundak jalmi anu dipayuna abi mau umur 5 SD entong borah ditepak salah sahiji salat misalnya salat sunnah ditepakan hiji-hiji ku abi ngarah naon ngarah pahalana berjamaah cenah terus keutamaan ilmu deui entong nu bodoh teh gampang dibobodo pernah nuju di pondok entos kelas 2 janten mudabir pangentennya wajib bilghah kapungkur aya santri ngaliwat Adam namanya Adam tang ka dieu nuju nongkrong we batur magrib terus ka masjid gitu santri mah mudabir mah kalem we gitu tah tang Adam ka dieu saurang kan telat ka masjid kenapa antum telat iya afwan kak ini ada ini yaudah ada kasih hukuman ke antum apa kak nitip wudu 2 bawain ke anak cukuran teh gitu ya nitip wudu 2 bawain ke anak sana pergi gitu we sugan teh heureuy gitu dianggap heureuy nya ternyata maghrib geus ekomat ka masjid deh saya teh ka masjid eta si Adam dihareupeun keran ngahuleng keneh kieu ini nitip wudu 2 kumaha batur geus berjamaah ieu mah cicing kere di luar nitip wudu 2 kumaha eta pentingna boga ilmu sakuma katampi di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutus di takhrij ukhrajil hafiz Abu Umar bin Abdul Barr fi kitabil ilmi bi isnadi min hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah teangan ilmu cenah neangan ilmu teh mendatangkan ketakutan kepada Allah wa talabahu ibadah dan mencarinya adalah ibadah wa mudzakaratahu tasbih mengulang-ulangnya adalah tasbih wal bahtsu anhu jihad membahasnya geus ngaji ngabahas di kobok jihad perjuangan ngabahas nanti wa ta'limahu liman la ya'lamu shadaqah mengajarkannya kepada yang tidak tahu adalah sedekah wa badhiluhu li ahlihi qurbah dan untuk ahlinya itu menjadi mendekatkan kepada Allah li'annahu ma'alimul halali wal haram karena ilmu itu menjadikan kita mengetahui mana halal dan mana haram wa manarus subuli ahlil jannah ilmu itu menjadi penerang bagi ahli-ahli syurga wa huwa al-anisu fil wahsyah dia itu menjadi teman dikala sendirian wasahibu fil ghurbah dan menjadi sahabat dikala kesepian wal muhaditsu fil khulwah dan menjadi teman bicara teman yang asik dikala ingin sendiri dikala khulwah wad dalilu ala sarai wad dharra dan menjadi petunjuk jalan mana yang samar mana yang jelas mana yang darurat mana yang tidak wasilahu alal a'da dan menjadi pedang di hadapan musuh-musuhnya wazainu indal akhilla dan menjadi perhiasan bagi yang mempunyainya yarfa'ullah bihi aqwaman fayaj'aluhum fi khair qadatan wa thimmatan tuqnah dan Allah akan mengangkat derajat-derajat mereka. Sekap penginten sakitu nu abi mah rada serius penginten ditungtungana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Siti Nur Habibah, saya perwakilan dari Bandung Kulon. Topik yang akan saya bahas hari ini yaitu
bagaimana caranya menahan amarah. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya, yaitu azabnya akan ditahan oleh Allah. Cara untuk menahan amarah yaitu yang pertama, jika kalian marah, kalian bisa melakukan cara yang pertama yaitu dengan diam. Jika dengan diam kalian masih marah, maka duduklah. Kalau duduk juga masih marah, berwudu. Jika berwudu juga masih marah, maka kalian bisa sholat. Ada hadis yang mengatakan orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan amarahnya, bukan orang yang dapat melawan lawannya. Kayak misalkan contoh, ada orang yang mengajak kita untuk berdebat, maka tahanlah amarah itu, jangan malah melawan orang yang mengajak debat itu, karena itu nggak baik buat kita, nggak baik juga buat kesehatannya, karena orang yang marah itu kesehatannya nanti bisa turun, nanti stres dia karena marah-marah terus. Jadi tahan amarah itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Andi Ayu dari MUI Kecamatan Cibenying Kidul. Di sini saya akan membawakan tentang menjaga lisan. Tadi udah sih dijelaskan sama Ustadz yang pertama kali membawa kultum bahwa lisanan fatihan, lisannya yang lemah lembut, berkata baik. Kita tahu lisan adalah anugerah dari Allah yang harus senantiasa kita jaga. Lisan bisa menjadi sumber kebaikan, bahkan menjadi sebab sumber keburukan apabila kita tidak menjaganya. Rasulullah bersabda, al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Sepertinya ini bukan nasihat untuk para hadirin juga, tapi menjadi pengingat bagi pribadi saya sendiri. Kita tahu bahwa sekarang ini sudah tak lazim bahwa anak-anak yang umur 3 tahun SD mengucapkan kata-kata yang kasar. Dan itu kayak menjadi bahasa sehari-hari, bahasa ibu mereka. Padahal kita tahu bahwa berkata yang baik itu adalah sesuatu yang mendatangkan dosa. Kita di sini sama-sama berproses, belajar dan memperbaiki diri. Maka dari itu, patutlah kita menjaga lisan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjaga lisan dan juga menggunakannya dalam kebaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa kafiyu mazidah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gaida Sakinah. Saya perwakilan dari MUI Kecamatan Cibenying Kidul. Diri saya di sini bukan akan menjelaskan suatu hal yang spesial, tapi dirinya saya di sini akan menjelaskan suatu adab yang sudah seringkali kita dengar, di mana kalimat adab tersebut berkata la tashrab qaiman. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menegur sahabatnya yang
sedang minum sambil berdiri, dan beliau mengajarkan agar sahabatnya itu minum sambil duduk. Nah, yang kita ketahui bahwa semua hal yang Rasulullah larang memiliki hikmah di baliknya, di mana minum sambil berdiri itu membuat air yang kita minum tuh langsung mengalir cepat ke lambung, sehingga pencernaan dalam lambung itu tidak dapat disaring dahulu. Sebagaimana pula dengan makan. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan agar kita minum dan makan sambil duduk agar pencernaan kita baik dan dapat membuat kesehatan kita juga baik. Mungkin adab ini seringkali kita lupakan dan seringkali kita tidak menegur teman kita. Maka dari itu mari kita sama-sama mengingat kembali bahwa minum sambil berdiri itu adalah suatu hal yang tidak patut dilakukan kembali. Mungkin itu juga menjadi sangat pengingat bagi saya sendiri dan bisa membuat teman-teman sekalian menjadi lebih ingat kembali. Mungkin sekian dari ceramah saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baik, berkumpulnya kita di sini tentunya di majelis ilmu untuk menambah pengetahuan dan selain itu pengetahuan juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Teman-teman semuanya di sini punya cita-cita? Punya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 dijelaskan, wa bitaghi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, maka carilah atau kerjakanlah untuk akhiratmu dan janganlah lupakan duniamu. Lalu berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, maka dari itu kita harus menyeimbangkan kapan saatnya kita mengejar akhirat dan kapan saatnya kita melakukan untuk dunia. I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan kamu mati esok hari dan bekerjalah kamu untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah, perwakilan dari MUI Kecamatan Batu Nunggal. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu tanpa adab bisa menjerumuskan seseorang menjadi orang yang sombong, sedangkan adab itu udah pasti orang yang beradab berarti punya ilmu. Jadi orang yang beradab itu bisa mengantarkan ilmu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan. Kita semua juga di pesantren pasti belajar kitab Ta'limu Ta'lim yang dimana itu menjelaskan beberapa adab. Adab itu adalah sikap moral yang membimbing kita untuk berperilaku baik. Imam Malik pernah berkata kepada salah seorang pemuda Quraisy,
pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama memperbaiki adab kita supaya ilmu kita bisa menjadi berkah dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.